Selamat pagi. Morning. Oke, hai guys. Pagi Kanin, aku sedang di kereta ya. Oke Anggi, ya di sini ada Sheila on cam juga, ada Anggi. Oke Anggi, turn off. Maybe you can turn off your camera. Oke ya. Oke Kanin udah paham. Ya di sini ada Prima. Halo pagi Pak Prima. Ada Ade juga. Ya, sehingga pada saat on cam gini kan kita setidaknya bisa saling sapa ya. Hai iya. Oke, Ella tadi udah lagi izin, udah ada nge-live ya. Alni, Dede, Arini, Anggi, Farhan, kemudian Nabila bisa di on cam terlebih dahulu untuk presensinya ya. Oke, hai Nabila. Nabila di sekian tiga ya? Masih di off mic. Hai Dede, lagi mana nih, olahraga atau lagi di mana nih? Kayaknya lagi olahraga nih. Aku lihat-lihat. Sambil ini Kak kardio. Oke, sambil kardio. Good. Ya. Terus ada Ade Muhammad Roshid juga nih lagi olahraga juga nih, kardio juga apa gimana, Dek? Lagi di Lampung Kak. Oh, jauh ya. Bapak ya. Nah, jadi tadi di awal Kanin udah coba sharing ya, sehingga untuk bisa sebentar ya. Ya, oke. Jadi tadi Kanin sudah infokan ya untuk bisa menyambung tali silaturahmi kita juga ya bagi mahasiswa yang eh, kelas khusus atau bagi mahasiswa PK2 itu diperkenankan untuk join Zoom. Ya, karena kan memang kebutuhannya ada yang sedang bekerja ya atau ada bisnis dan lain sebagainya. Namun harapannya bagi mahasiswa reguler ya itu diperkenankan untuk join Zoom bila mana ada kegiatan yang mendadak atau sudah izin ada bekerja seperti Alni contohnya seperti itu. Nah, kalau lagi nggak ada activity kerja dan lain sebagainya itu diharapkan join melalui kelas ya. Berarti langsung hadir di Alphabet Incubator seperti itu. Oke, Kanin langsung screenshot aja ya yang udah join hari ini. Oke, bisa saya satu, dua, tiga. Oke, very good. Ya, kita langsung mulai ya. Di sini sudah ramai yang join di Alphabet Incubator. Bentar ya, kita cek dulu. Ya, saya bisa bisa say hi saya sama teman-temannya yang join di Zoom. Halo ya. Iya, ditunggu ya teman-teman semua ya kehadirannya ya di EA ya. Nanti bisa join bareng. Ya, oke, kita langsung mulai pertemuan hari ini. Thank you yang udah on cam dan menyimak perkuliahan. Nanti akan ada recording Zoom-nya juga ya, sehingga bisa dimaksimalkan untuk pembelajarannya seperti itu. Kanan Salahuddin. Oke, sambil absensi ya sebentar ya. Udah. Ardipan Kak. Iya, oke, udah absen. Nasrul. Ya, hari ini presensinya kan di open. Kemudian nanti kalian akan di ini ya, di akhir sesi kalian akan dicek lagi absennya gitu sehingga bisa join sampai akhir ya. Iya, akhirnya ke kampus. Alhamdulillah ya. Kita doakan ya untuk meminimalisir ya banyak kejadian yang tidak diinginkan ya, jadi sehingga bisa sering ke kampus. Kalau lagi nggak ada apa namanya kejadian gitu, biasanya apa aja sih selain kebakaran gitu maksudnya? Laporannya bermacam-macam ya, karena memang kalian lihat damkar semua bisa ya, bantu bantu kucing dari atas pohon bisa ya, bisa ya. Oke. Tapi selebihnya kayak ada pelatihan gitu juga nggak sih kalau di damkar itu? Heeh. Oh gitu. Oke. Oh jadi pemateri juga. Oke. Bisa nih nanti buat satu sharing santai ya Iyat ya. Sharing santai untuk gimana sih jadi generasi even jadi Gen Z tapi bisa tanggap akan bencana gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kan biasanya ada ini ya
titik berkumpulnya harus gimana. Kalau lagi ada api jangan panik, harus gimana kayak gitu ya. Nanti coba dibuat sharing santainya. Oke. Oke, very good. Oi, siap, siap. Jadwalnya padat soalnya ya, Bu. Oke, cus. Oke, sebentar ya. Sambil selesaikan dulu yang di sini untuk presensinya. Yang hadir. Oke, buat teman-teman yang join di PK2, di sini Kanin ada Aura juga ya di kolom chat. Kanin cek-cek dulu ya di kolom chat. Selamat pagi, baik Kak Dede. Oke, Anggi juga tadi udah. Aura pagi Kanin, Aura hadir ya. Oke, Nan Aura hadir ya. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini ya. Coba koit dulu, anaknya semakin banyak, ternyata semakin ramai juga. Maria, kalau nggak kelihatan bisa maju, Maria. Jangan nyimpen-nyimpen di situ, Maria. Boleh. Jihad. Oke, boleh. Bisa ya, masuk ya ini ya. Oke, baik. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh segar banget, harusnya Kanin juga minum vitamin C ini seperti siapa namanya lupa Kanin? Mutia, iya luar biasa segar Mutia. Ya. Oke, di hari Jumat yang penuh berkah ini dan penuh semangat, Kanin happy banget karena akhirnya mahasiswanya super full ya. Super full, ada dari Bisgen 1, Bisgen 2, Bisgen 3, dan juga ada anak PKL yang di belakang. Nah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, di minggu pertama ini kalian udah ngapain aja? Boleh sharing. Udah ngapain aja, yuk. Buat school. Terus, apa? Bisgen 3, ayo. Minggu ini kalian udah ngapain aja? Buat school. Terus, enroll kelas. Terus, apa? Belum dapat coba? Apa? Iya, enroll kelas di AIDU udah termasuk. Kemudian bikin apa? Iya, cukup dia ini. Terus assignment. Udah ada yang submit. Assignment jangan sampai miss ya untuk bisa menunjang tugas mandirinya. Oke. Ya, hari ini kita akan ada dua kelas yaitu Business Ethics dan juga Pancasila. Ya, jadi nanti juga akan ada
kuis ya, tugas kelompok yang akan langsung diselesaikan dan dipresentasikan hari ini. Ya, jadi bisa langsung Kanin sneak peek dulu ya, Kanin spill. Kan biasanya kita Fitri selalu kirim materi itu di malam hari. Ya, atau enggak sore. Ya, itu dibaca WA atau dibaca open linknya dan open slide-nya. Jujur. Coba siapa yang udah buka materi pertemuan satu hari ini? Siapa? Siapa yuk? Kayaknya seru nih kalau langsung dibikin kuis ya next week ya. Ya, jadi minggu depan mungkin kalian akan langsung share quiz di awal ya untuk bisa memaksimalkan sharing dari materi yang sudah diberikan seperti itu. Ya, jadi ada 2 mata kuliah hari ini apa aja? Yang pertama Business Ethics dan Pancasila. Oke, berarti masih bagus ya fokusnya ya. Tapi Alfi bukan masih jalan ya? Oh, udah nyampe ya? Saya udah di jalan. Tiba-tiba udah di sini, dia tadi masih pakai helm. Gitu ya. Oke, sebelum kalian share lebih jauh, kalian bisa coba recheck lagi belum enroll. Ya, bagi yang belum enroll ke kelas, jangan sampai pada satu TS, ya udah lagi mau lihat, gue lihat pepet Maria terus nih. Maria udah ya, jadi harapannya nanti pada satu UTS nggak yang aku belum enroll pas kan ini banget ya, maksudnya sayang banget gitu. Jadi aku tuh ngapain aja Itu siapa sih namanya? gitu. Itu ya calo ya dia. Assignment itu adanya di dalam Aidu. Iya, kayaknya dia kenal tuh dia WA gue tuh, nggak tahu dapet ketemu dari siapa. Kodenya Oh Indonesia. Iya, ya mungkin kita bisa cek juga dari sini ya Nan. siapa dia ini? Aku bilang belum sih. Ada berapa Nan? Coba Nan, share screen. Iya. Yang join Aidu. Yang apa dulu? Etik. Iya, bisnis etik dulu pertama. Iya, kayak Prilly. Terus bawa Risman lagi. Dulu saya di Bang Risman, Pak Risman kok. Ya udah gue terserah apa dah. Ini kan kesulitan nggak? Ada nggak yang gagal gitu? Gagal kok. Kodenya ada yang gagal. Oke, dicoba lagi nih pakai kode yang baru nih. Kodenya yang untuk bisnis etik itu BIB BEP ya, BEP D403 tanda serunya 2 kali. 2 kali bisa 1 kali Nan? Satu atau 2 kali? 403. BEB BEB lebihan berarti ini ya. Oke, kita edit dulu. Anda yang share screen ya. Nah, bisa dilihat di sini yang enroll ada siapa aja. Ini bisnis etik, ini nyampur ya nanti. Iya, ini nyampur. Tapi nanti kategori lagi kan? Maksudnya pada satu tes nanti bisa kan? Oke, di sini ada siapa nih? Rendika, ya. Kemudian Nurwada, Afif, Iren, Ida. Ada yang belum masuk belum ke ID-nya? Tadi yang lagi banyak masalah ID-nya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Afif ya. Oke, di sini juga tadi di Zoom ada. Tuh, enroll ya. Sesuai makul. Sesuai makul. Kalau Olivia Udah bisa. Udah ada tapi di ID-nya benar. Tapi dia cantik. Coba bahasanya saya apa pergantiannya. Tapi Aditya. Tapi Aditya oke udah. Terus siapa lagi? Ada yang kenal gak? Terus kemarin waktu acara tuh Itu pasti coba aja ya orang sibuk belum tuh materi. Ya. Tapi kan dia bisa dia. Udah enroll yang ciwi-ciwi belakang sekian udah. Oke. Ya, yang dari Zoom Risma udah join ke dalam ini WAG. Dia daftarnya Jakarta 3 apa sampingnya 3.
Kenapa nggak satu dua ya? Dia kan di sini kan. Dia tahu dari mana? Selamat pagi, Alni hadir Kak. Oke, Itu mantan gue dong. Aku baru join aku. Dia ngambil jurusannya Baru bola join, gitu oke. loh. Dia masuk negeri karena Kan lagi bantuan share apa? screen kan? Gue dapat sertifikat bola gitu lah di UNS Semarang itu. Keren banget loh. Terus gue over dong gitu. Kaget banget kan gue terus di Jakarta. Padahal dulu dia Bisa screen chat WA. SMP, bukan yang itu. Terus kata gue, coba aja di ini apa? G kan, dianya nggak jelas Oke, gitu. yang dari Zoom ya, jangan lupa ya teman-teman yang Iya. dari Zoom untuk Aduh, join. cakep tahu, tinggi lagi. Oke, Nih, mau lihat nggak orangnya? ke dalam Ceweknya cakep ID-nya. sekarang tuh. Oke, No. klien lagi. Cakep ya? Ceweknya cakep ya, putih Udah banget. semua. Tuh. Benar udah semua. Tuh cowoknya juga, Ya, cowoknya masih juga belum berhasil, cakep. Kelvin? Tinggi lagi. Belum, oke, dimaksimalkan Tuh, lanjut. iya. Ceweknya cakep. Tuh. Sebelumnya. Cewek cakep ya? Iya, hidungnya mancung lagi tuh. Dia nanyain terus kan. Pernah teleponan sama gue. Gue Rifan tidur dulu, gue baru teleponan. Dari kemarin sih. Nih kodenya. Oh iya, bulan-bulan kemarin pas dia lulus lah, kan banyak yang lulus Gak ada kan tanda kemarin serunya, kan. Nan. Lulus wisuda gitu. Dia nanya. Kamu ngasihnya ada tanda serunya. Iya, gue kasih tahu sampai dia apa? Gue ngeliat CV. Dia minta CV gue kan, gue kirim Yang bilang aja. PNS-nya juga make sure nanti, Nan. Kalau update ya gak ada tanda serunya. Gak ada tanda serunya kan ya? BE BD 403. Nih. BEBD-nya sudah semua ya. BEBD 403. Bisa nggak? Sadar bisa, sadar? Iya, bisa. Oke, bisa semua ya. Untuk kelas Pancasila juga sama ya. Ada tanda serunya nggak? Dan coba cek. Jadi ada 2 kelas. BD 103 GA 2425. Tanda seru gak? Iyalah, kamu update dulu. Iya, sayang. Apa? Yang mana? Kelasnya BEBD 103. Udah semua ya. BEBD-nya Waktu itu lu masuk apa? Oke, udah bisa semua ya. Masuk Sip, ya. kita lanjut kalau gitu. Sama apa ini? Snyder. Oke, MEB. nah sekarang kita mau share screen dulu. Di stop share dulu, jadi kalian bisa share screen lagi. Itu tanggalnya tambahin tanggal 19. Nah, di sini kita langsung di pertemuan pertama ya, maksudnya langsung membahas terkait dengan bisnis etik. Jadi kita banyak membahas terkait dengan etika-etika yang ada di bisnis ya, khususnya di bisnis digital. Ya, Pin kan kalau mau ngobrol silakan keluar. Mau ngobrol lagi lebih lanjut, boleh kalau misalnya atau enggak Pin kan bantu Kanin untuk jelasin. Boleh. Oh. Bentar ya, ini kayaknya share screen-nya masih ini ya loading. Bentar. Belum keluar tampilan slide-nya. Tapi udah ke share screen. Maybe jaringannya.
Oke, jadi kalau misalnya di bisnis itu kita selalu ada tim etiknya juga ya biasanya untuk bisnis-bisnis yang sudah jalan lebih lama atau lebih ke company yang besar. Biasanya mereka ada tim etik, ada tim legalnya juga seperti itu. Nah, di sini di dalam dunia bisnis tentunya masing-masing etik ini akan mengatur bukan hanya secara keseluruhan perusahaan tapi juga per individunya. Ya, kalau misalnya kita banyak tahu untuk bisnis tentang etika itu berarti per masing-masing individu ya, khususnya itu pasti kita erat dengan yang namanya etika gitu. Contoh etika tuh kayak gimana sih? Contohnya yang kalian pahami dari kecil kan pasti dididik sama orang tua, sama guru Kita juga koyaki untuk sekalian. bisa jadi memiliki etika seperti itu, beretika ya. Mega Kalau sih. menurut Alfi apa? Oh iya, Etika is apa? Kalau menurut Alfi, oke, perilaku baik, good. Coba kita di sini ada ya moral atau norma yang mengatur perilaku dari manusia itu sendiri. Ya, sehingga kita kan udah sama-sama dewasa juga. Kita mau jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memiliki good attitude, memiliki etika yang bagus. Ya, nah, itu nanti akan melekat di pribadi kalian sampai nanti kalian memiliki perusahaan atau kalian jadi bekerja di suatu perusahaan gitu. Setidaknya kita bisa menghargai ya, memiliki tanggung jawab pada saat diberikan seperti itu. Nah, kalau menurut siapa di sini ya, Jihan, etika itu apa Jihan? masih pada di atas. Boleh, good. Steven, sopan santun, oke, bisa juga. Nah, kita sekarang masuk ke area bisnisnya. Ya, kalau tadi secara general tentang etikanya, menurut yang di belakang siapa namanya? Aura ya? Aura ya, oke. Menurut Aura, etika bisnis itu apa sih ya, Aura? Atau misalnya pentingnya etika bisnis? Gak apa-apa, Aura. Jawabannya. Atau yang mau langsung jawab juga boleh. Menurut kalian. Iya, udah silakan. Ih, mantap banget. Kan di situ prinsip Nama bisnis dulu dong. Karena kan Aura kenal nih siapa nih yang tiba-tiba cuci tangan nih aku lagi ditanya. Iya boleh. Oke, boleh Ul. saya budaya Oke, good. titik ya atau sih dalam bisnis Oke, itu aja sih. oke, sip, good. Tuang dulu esnya untuk Aura ya. Itu kan ada di etika bisnis ya untuk mengatur cara keseluruhan ya bukan hanya dari individu yang tadi kalian sudah bilang di awal ya, tapi juga nanti kita akan bahas lebih lanjut ada etika-etika yang kita khususnya para pemangku bisnis itu bisa diketahui ya. Berarti bisa kita ada hak milik kayak gitu ya, ada hak merek. Nah itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sehingga pada saat kita kan kita udah ada merek nih misalnya, tapi diklaim sama orang lain kan itu juga nggak enak ya. Nah itu ada etika-etikanya, ada peraturan-peraturan juga yang di peran tersebut itu. Selanjutnya ada standar moral dan juga standar non moral ya. Di sini kalau yang secara moral itu berarti ya mengatur perilaku baik dan buruk ya. Seperti itu. Kalau non moral berarti dia lebih ke arah dia akan mengetahui baik dan buruknya tapi budaya setempat berdasarkan mereka punya budaya organisasi ya. Dan budaya organisasi itu biasanya masing-masing organisasi akan beda. Ya, berarti misalnya budaya organisasi yang ada di AI dengan yang ada di inkubator lain pasti beda. Ya, kalau di AI biasanya berarti mereka akan dijalankan berdasarkan project ya dan dibuat tim yang kalau yang lagi ada kesempatan student exchange tuh bisa diambil. Jadi kita bisa tahu culture mereka di sana seperti apa. Bukan hanya dari sisi culture budaya, literally budaya aja ya antara Indonesia dan Malaysia, tapi
gimana sih mereka itu jalankan perkuliahan di sana, ya, kemudian jalankan proyek-proyek syaratnya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu pasti ada perbedaan budaya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Kayaknya Kanin agak ini ya, agak kurang maksimal ya. Di sini ada 3 tujuan etika bisnis. Nah, boleh salah satu atau 3 mahasiswa boleh langsung raise hand dan sampaikan pendapat kalian. Jadi kita bisa saling tembak aja. Gitu. Ya, yang 3 tercepat akan mendapatkan SC, direkap nanti sama Kananda. Boleh, Steven. Oke, maju ke depan. 2 lagi mahasiswa. Dari Bisgen, ini Steven Bisgen 2 ya? Ya. Berarti Bisgen 1 dan Bisgen 3. Tinggal masing-masing 1 orang kesempatan. Dari Zoom juga boleh. Tinggal dibaca, kemudian kalian pahami, nanti disampaikan pendapatnya. Seperti itu. Sehingga kelasnya bisa lebih aktif. Bisgen 2 sudah diwakili Steven. Dimas kayak mau raise hand tapi sudah di close. Oh enggak. Oke, lanjut Bisgen 3. Ayo, berani mengutarakan pendapat. Ajeng mana Ajeng? Bisa Ajeng dari Bisgen 3 mau coba speak up? Atau Maul? Boleh Maul? Afif? Oke, Safil boleh silakan maju ke depan. Tinggal dari Bisgen 1. Mana nih kakak-kakak? Lagi. Ya. Oke, Iyat mau coba? Opung ini tim aman. Ayo, boleh maju ke depan, Steven. Steven, Safil, sama siapa lagi tadi? Satu lagi. Nanti di akhir perkuliahan kalian akan share 1 kopi chai dan 1 chocolate ya. 1 chocolate, 1 kopi chai gemor. Ya. Jadi kita lihat yang paling banyak respon siapa nih. Ayo, Bisgen 1 belum ada, Cun. Ayo, Cun. Boleh, Cun. Maria. Jadi boleh. Boleh, tapi nanti seperti kalian ya. Ya. Bisgen 1. Ya. Alfri, kalau gitu silakan maju Alfri. Ayo. Yang belum kebagian tenang, masih banyak slide-nya ke belakang. Jadi nanti masih bisa kesempatan jujur lagi. Terbaik Alfri. Ya, oke. Juga dari kita bisnisnya. Dari siapa dulu tadi? Siapa dulu? Oh ini. Jadi Selain dari sini juga boleh. Ya, jadi tujuan dari etika bisnis itu Oke, berarti ke Sakil dulu deh, kayak Sakil udah siap. Tadi tuh ngeri ditinju gitu, kalau dia yang maju ke depan tuh ngeri gitu ya kan. Boleh Sakil. Tujuan etika itu supaya orang tahu bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, berarti itu lebih ke individu ya. Oke, terus selain itu ada apa lagi? Apalagi Tujuannya. Apri? Tujuannya itu ya biar lebih Ayo. seperti yang di itu harmonis, menjadi teratur, damai, dan sejahtera. Oke, boleh. jadi tujuan dari etika bisnis itu untuk mengajak kita untuk dapat bersikap kritis. Contohnya pengambilan keputusan yang tepat, menghindari segala risiko yang ada, dan juga saat kita menghadapi atasan, kita dapat menerapkan sikap kita yang sebenarnya tadi tertib, teratur, dan damai dan sejahtera. Oke, ya. Jadi very good jawaban-jawabannya ya. Jadi ada yang secara individu tapi di wrapping sama Steven gitu ya. Jadi intinya untuk bisa menciptakan suasana yang harmonis ya, dan juga adanya payung hukum yang akan mengatur cara keseluruhan proses fisiknya dan lain sebagainya ya.
Dan nantinya kita juga bisa saling apa ya, respect ya. Kalau bisa kita bilang, jadi kalau dari misalnya nanti someday si menjadi CEO atau jadi owner suatu perusahaan, jadi dia bisa respect ke staff-staffnya, ya bisa respect ke timnya gitu. Dan dari kita juga sama, dari sisi kerja pada saat kita memiliki tanggung jawab, kita akan memaksimalkan tanggung jawab tersebut dengan maksimal ya. Dan pada saat ada apa namanya, hubungan dengan atau relatif baik sesama tim ataupun dengan atasan, nah itu kita bisa memiliki etika yang baik seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, oke, ya isinya di WAG ya. Oke, sama-sama. Nah, ini ada yang tadi Kanin sudah bilang juga ya. Ada respect ya. Dari ethics itu juga bisa ada integrity ya. Memiliki integritas ya. Kalau dari lagu kan di Raharja tuh ada pribadi Raharja yang tangguh, unggul dan terpercaya. Salah satu juga memiliki integritas yang baik gitu. Yang tentunya juga lengkap dengan kejujuran atau honesty. Jadi ini pentingnya etika bisnis kurang lebih ada 5 poin ya. Kalian juga nanti bisa ke poin lagi lebih lanjut. Banyak juga apa namanya, jurnal-jurnal, buku dan juga penelitian-penelitian yang mendukung ke arah bisnis etik ini sendiri. Ya, kalau secara pribadi kita mau memperbaiki etika kita, kalau dari yang muslim biasanya ini ya lebih ke arah memperbaiki dulu sholatnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama. Jadi agama nih habluminallah habluminanas ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari sana kita bisa ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, pribadi yang memiliki etika, bermoral dan juga memiliki integritas yang tinggi seperti itu. Oke, di sini dibilangnya ada 2 isu di etika bisnis. Isu yang pertama itu terkait dengan perkembangan teknologi dan juga etika bisnis di dunia internasional ya. Itu kan berarti ada banyak ya tantangan ya. Nah, di sini ada yang lebih detail lagi ya. Yang pertama itu etika bisnis untuk teknologi ya. Berarti dari perkembangan teknologi yang ada seperti apa? Nah, di sini berkait dengan data pribadi. Kasih contoh nggak? Data pribadi contohnya apa? Ya, atau data privasi. Boleh untuk 2 orang pertama? Dari slide juga bisa. Ada payung hukumnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan nge-share data pribadi seseorang atau misalnya dengan sengaja lagi bete banget nih sama mantan, langsung kalian share foto KTP-nya gitu ya. Nah itu berarti udah melanggar kode etik juga tuh kayak gitu ya. Nah ada undang-undangnya juga, jangan sampai apa namanya, hal-hal pribadi itu bisa menguap ya, bisa menguap ke sosial media kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada permasalahan, baiknya itu enggak apa ya, tidak share untuk data pribadi seseorang karena itu bahaya. Udah ada peraturan undang-undangnya mengatur. Sebentar ya, kita putus ya wifi-nya ya. Oke, boleh. Ada yang mau raise hand untuk yang perihal menjaga dari data privasi atau data pribadi ini? Atau ada yang pernah nemuin nggak case-case di lingkungan kalian tentang pelanggaran kode etik ya terkait dengan data pribadi ini sendiri? Selain dari contoh yang tadi kan ya. Boleh, siapa? Share nomor orang. Biasanya kalian lakukan adalah kita bisa izin ya mau share ini karena kebutuhan ini. Nggak terlalu melanggar banget sih, tapi lebih ke dari kitanya ngeganggu privasi ya, betul yang dibilang sama dia. Ya misalnya Dimas tiba-tiba nge-share nomor Bina nih ke siapa nih Mas namanya, soalnya tadi lupa, ya Rizky misalnya gitu, terus tiba-tiba Rizky ngejampi Bina, kan Bina juga siapa ini gitu kan, nggak kenal juga gitu. Kenal ya Bin? Apa nggak juga kayak gitu? Enggak sih ya, nah kayak gitu. Ya jadi baiknya memang kita kan juga nggak mau ya diperlakukan kayak gitu, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal dan lain sebagainya. Kita bisa izin dulu ya, minimal kita terapkan dulu ya. Oke. Ada lagi dari bagian 3, bagian 2 yang mau sharing? Oke.
Ya, untuk yang data pribadi ini ya, tadi udah ada di sini juga bersertifikat. Nggak ada tuh, nggak ke share screen. Sambil buka link yang Kanin share ya. Kan di WhatsApp grup Kanin share ya, ada link materi ya, ada link materi, ada link resume, ya, ada link Zoom dan lain sebagainya. Coba nanti okein gitu atau gimana? Udah. Nah, kalau yang lebih kompleksnya lagi, berarti di sini eh, yang pengembangan bisnis etik di teknologi informasi itu ada membahas terkait dengan right ya, atau copyright. Ya, contohnya copyright di sini siapa yang bisa kasih contoh pelanggaran copyright mungkin atau jenis-jenis copyright ada apa aja yang kalian pahami? Ya, sip. Boleh Dita ya, Dita ya. Iya kan benar Dita. Boleh open maskernya Dita. Kan terus bisa share. Karena desainer, jadi pasti paham untuk pelanggaran-pelanggaran copyright ini ya. Oke, boleh Dita. Iya, boleh. Oke, good. Menggunakan saya kreasi orang yang akhirnya mereka ambil terus mereka kasih kemudian untuk saya mengcopy Oke. mereka. Menurut saya itu salah satu pelanggaran hak milik. Betul, betul, betul sekali. Selain itu juga penggunaan suara AI untuk menyalin kayak suara lain, apalagi juga penggunaan itu juga bisa digunakan untuk mencemari nama baik orang. Oke, kan juga pernah dapet tuh. Jadi kayak misalnya sangat bagus jawabannya Dita yang nanti aja Dita. Jadi dia gunakan sekarang udah zamannya AI banget ya. Yang menggunakan AI dari Tokopedia, dari sebuah videonya juga itu nge-review produk. Dan kayak super smooth banget, gitu kan kode etiknya ya untuk bisnis etik itu sendiri. Tadi Afif Resen mau jawab apa? Afif? Pengen buka tangan tadi. Oh, tangan. Udah sampai kali balik kameranya biar on-frame, ternyata dia mau tepuk tangannya begini guys. Oke, very good. Ada lagi yang mau ditambahkan selain kita? Tadi ya. Udah, oke lanjut. Kita lanjut ya, karena nanti kita ada 2 materi sebenarnya. Bisnis etik dan Pancasila. Yang dari Zoom kalau misalnya mau join langsung on mic aja ya. Jadi kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan menarik, contoh-contoh dari kalian yang mau kalian share itu juga boleh. Nah, kalau isu internasionalnya tentunya juga ada kaitannya dengan perubahan teknologi ya guys. Ya, oke. Kaitannya juga ya internasional dari perkembangan teknologi itu juga jadi salah satu faktor. Nah, di sini juga ada terkait dengan perbedaan budaya organisasi antar negara. Lagi-lagi perbedaan budaya organisasi ya. Di satu Indonesia aja untuk bisnis culture atau organisasi budaya organisasi itu aja kita udah beda-beda ya. Apalagi untuk isu internasionalnya. Namun hal-hal baik yang bisa kita ambil ya kita bisa coba ambil asalkan nggak melanggar kode etik itu sendiri. Nah, di sini ada terkait dengan relativisme etika bisnis. Relativisme itu apa sih? Ada yang bisa bantu kami jawab nggak? Relativisme. Beragam. Oke, lanjut. Terus? Relativisme. Iya, relatif. Contohnya itu seperti pada saat kita 5 jam belajar fisika, enggak, kita 5 jam pacaran sama dengan contohnya mesti gitu ya. 5 jam pacaran sama dengan saat kita 10 menit belajar fisika. Oke. Oke, nggak instuk sih, ya tapi at least sudah berusaha ya. Jadi setidaknya sih kalau mereka kita tahu ya berapa jam minimal jam ya. Ya, jadi relativisme itu maksudnya ya banyak yang mengatur terkait dengan etika bisnis itu sendiri ya. Jadi beragam ya, dan di masing-masing perusahaan itu mereka memiliki bisnis etiknya masing-masing kayak gitu maksudnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, selain manajemen perusahaan, produk yang baik, etika bisnis juga menjadi salah satu kunci untuk bisa suksesnya bisnis itu berjalan seperti itu.
Nah, ini tadi ada manfaat penerapannya, ya bukan hanya dari sisi individualnya, tapi juga dari sisi perusahaan juga itu perlu ya. Makanya yang tadi kan bilang di awal, biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu mereka ada tim legalnya, ya ada tim legal atau tim hukumnya yang juga membahas terkait dengan bisnis etik. Dia kan ada ini juga ya ketentuan-ketentuan ya pada saat kita join di suatu perusahaan sendiri. Bukan hanya untuk relation ya, tapi juga ada moral nya, kemudian ada eh, bagaimana mengukur dan juga mengetahui tanggung jawab masing-masing itu sendiri. Nah, it's quiz time. Ya, di sini yang tadi kan bilang di awal, silahkan bentuk 5 masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Ya, kalian bisa coba tentukan. Kemudian bisa coba telaah berdasarkan salah satu real case ya, real case terkait dengan pelanggaran kode etik. Nah, setelah itu kalian bisa coba diskusi sama-sama dan kalian bisa presentasikan. Dan contoh pelanggarannya pun itu bisa beragam. Ada yang di startup mungkin, ada yang tentang pelanggaran desain mungkin seperti yang kita bilang, atau dari isu internasional juga kalian bisa dapatkan. Ya, oke. Jadi kalian kasih waktu kurang lebih di 15 menit dan bisa langsung dikerjakan. Nanti kalian akan open di IDO juga sehingga kalian bisa submit ke IDO juga. Ya, oke. Apa saya? Siapa tadi ngomong? Apa di? Iya, sharing aja. Jadi misalnya ada satu slide, nanti ada satu screenshot itu juga oke. Tapi kalian bisa jelasin dan masing-masing bisa pahami Keisha tuh tentang apa kayak gitu. Ya, kan banyak nih ada banyak nih berita nih ya, misalnya di Kompas atau di apa namanya di koran-koran internasional kan banyak nih, kalian bisa cari sekarang, bikin satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kalian pahami sama-sama, make sure kalian udah pahami gitu ya. Berarti misal case-nya ada di company A tentang apa, nah itu kalian bisa coba share gitu ya. Yang join di Zoom juga boleh ya, untuk bisa jalankan sesuai dengan instruksi yang kalian berikan ya. Kalau untuk yang kelas PK2, kalau nggak kebagian waktu untuk presentasi, kalian bisa record dan kalian upload ke dalam Zoom. Oke. Boleh? Tapi kalau bisa masuk dulu ya. Ya, karena kan ini kasus case-nya gampang ya. Maksudnya kalian tinggal cari, kalian pahami, kalian presentasikan gitu. Ya, salah satu contoh-contohnya nanti kalian juga bisa belajar dari kelompok-kelompok lain. Oh, ternyata banyak nih ya problem tentang si bisnis etik ini. Ya. Langsung ngelis di WhatsApp group masing-masing ya. Linknya siapa, case-nya apa. Takutnya nanti ada double case gitu ya. Tapi kan ada banyak banget ya. Oke, silakan duduk berdasarkan timnya masing-masing. Ya, berdasarkan timnya masing-masing. Bisa di-freeze gak ya ini? Oke, waktunya sampai jam 10:10 ya. Jam 10:10. Oke. Lama-lama si Pinkan sama sini kembar ya. Apa saya? Dari PPT 1 juga boleh, pakai Canva juga boleh, media apapun boleh gitu. Iya sayang. Nggak ada mata kuliah ya, nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Ikut aja, ikut join aja buat kontribusi aja gitu ya. Sekarang nggak ada kelompok sama sekali. Oh belum mikir. Oh nggak bisa nangis galau ya? Bohong. Iya kan? Oh belum tidur. Oke oke siap. Ya silakan, nggak apa-apa mau dikerjain, oke bagus. Berarti bisa dari kalian ada apa namanya di set tambahan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi sarankan sih bikin aja, bikin aja. Buat ngeramein. Sama-sama sayang. Oke, yang PK2 bisa dijalankan juga ya kuisnya.
Oke, untuk lebih jelasnya detail kasusnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Vincent. Pembawa acara. Juga sekali. Ya. Di sini ada ketua, ada penasihat, ada Siapa ya nama siapa? Jadi pada tahun 2012 yang lalu sekitar 6 tahun atau 7 tahun ya 2012. Jadi ada artis Indonesia yang ingin membuka usahanya tapi membedakan nama brandnya. Jadi dari yang namanya Ayam Geprek yang asli punya Benny Sujono itu diganti sama Ruben Onsu jadi Ayam Geprek. Nah, beritanya ini tahun itu viral banget gara-gara itu si Ruben Onsu ini nggak ada bilang gitu, nggak bilang. Nah, jadi diklaim aja sama dia. Lalu si Benny Sujono ini menggugat si Ruben Onsu untuk membayar nama brandnya ini sekitar 100 miliar. Buset. Bener Kak beritanya? Ada nggak slide-nya? Ada di satu Intinya aja nih Kak. Intinya doang Kak. Ya. 100 miliar itu jadi beritanya. 100 miliar cuy. Saat itu beritanya viral banget. Terus? Nggak ada lagi kan? Satu slide doang. Oh, satu slide ini aja. Ya, Nugroho mau sampaikan apa? Oh, ada lagi sampaikan ya? Atau ada lagi sampaikan? nah, terus kalau lu Ini macam apa ini? ya. Oke, lanjut Kak. Iya nih, lagi nih. Nah, sekarang Tony. Wow, tidak fokus. Kan share ya? Ya. Oh, mau sebentar. Ini share screen-nya di off dulu. Gimana nih kok nggak mau di off? Share. Oke. Nah. Oke. Jumlah kasus pelanggaran hak ciptanya frekuensi bermula terjadi di antara artis Indonesia yang bersengketa berhubungan dengan Benny Sujono mengajukan gugatan atas penggunaan nama Bensu. Menurut Benny, merek air geprek Bensu sudah didaftarkan terlebih dahulu pada Ditjen nama Ruben Bensu. Dalam gantian. Yang penting baca. Oke, Bang. Terus saat sudah dibawa ke pengadilan, ternyata yang menang itu adalah Benny Sujono. Dikarenakan Benny Sujono itu sudah terlebih dahulu untuk mendaftarkan nama brandnya. Ya. Lanjut. Udah. Nah, terus Anjing apa? intinya itu kalau kita pengen membuat brand, kita harus langsung dulu nih mensahkan atau ya Search dulu atau ada yang pakai. ya ada nggak yang sama? Bisa cari di Google atau lebih langsung ke DJKI-nya ya. Kan ada tuh di halaman DJKI ya saya. Ya, jadi untuk meminimalisir hal itu terjadi, kita bisa coba riset dulu apakah nama yang kita ingin kita ingin usung itu udah ada atau belum. Sehingga menghindari big case seperti ini ya. Jadinya kan ini kasus besar ya. Jadi kayak baru kita mau mulai bisnis belum juga ada ininya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman dari lagi santai kawan. Santai. Oh, santai kawan. Sekian dari kami ya. Ada pantun nggak Pantun. Apa ya? Boleh disiapin pantunnya juga boleh. Udah, di sini ada pertanyaan. Iya, pertanyaan dulu boleh penting. Ada yang ingin nanya dari Bisken 1, barangkali ada yang nanya. Bisken 2, Kadika, bagaimana Kadika? Ada yang ingin bertanya? Udah pada tahu kayaknya tadi. Nggak ada ya, karena mereka juga lagi siapin slide-nya mereka. Iya. Hati-hati ya. Alhamdulillah, kalau ada yang bertanya saya bersyukur.
Oke, sekian dari saya. Ya, semoga puas ya pada materi hari ini. Puas Ya. nggak? Udah pasti mereka tahu juga lah. Kurangnya apa? Dikasih. Ya, nanya, makanya kalau kurang. Apa? Dia mau presentasi dia mah lucu. Kurang itu doang bang, sama tutorial. Kurangnya apa? Kurang pacar doang bang. Ramzi nggak ada ngapa-ngapain. Ramzi. Ya, betul. Pembuat slide. Ya. Semuanya insya Allah pada puas ya. Amin. Ya. Puas. Tanya dong. Saya mau bicara ini. Kasih kopi chai dong. Ya, sekian dari kami. Semoga semuanya puas ya. Kalau belum puas ya bisa ditanyakan kembali. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Yang penting ngomong ya. Yang penting ngomong. Maju. Ini nggak ada yang nggak ada ya. Kita spesial nggak ada ya. Berarti semua berdasarkan gennya aja masing-masing. Ya. Lintas. Oh iya boleh. Good. Oh iya siap. Materinya di kemana? Oh bagi materi. Oh dari pengalaman. Oke, berarti kan ini soft share ya. Oke guys, yang sekarang ini mereka unik karena berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke guys, quiet dulu sebentar. Yang penting ngomong. Oh my god, kasih nama nanti nextnya yang lebih oke ya. Oke. Ini pengalaman pribadi siapa? Masih punya pengalaman pribadi? Semuanya. Oh, jadi lebih ke curhat ya kalau ini ya. Bukan berdasarkan case ya. Oke, boleh. Tapi itu dalam masalah pribadi. Benar ya. Lebih ke curhat yang kelompok ini ya. Yuk, bisa dipercepat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang penting ngomong ingin menjelaskan dan memaparkan apa itu case pelanggaran etika bisnis. Untuk pengantarnya saya akan menjelaskan case pelanggaran etika bisnis. Case pelanggaran etika bisnis adalah kondisi suatu perusahaan, organisasi atau individu di dalam lingkup bisnis melakukan pelanggaran etika bisnis yang seharusnya pelanggaran seperti memanipulasi, menipu, mengambil yang menyangkut hak karyawan, pelanggan dan lain-lain. Untuk contohnya mungkin akan lebih lanjut disampaikan kepada teman saya. Oke, dengerin ya Say, nanti boleh nanya. Jadi contoh kasus yang kami ambil itu menurut pengalaman pribadi, contohnya itu pada saat kita memesan barang di Shopee, jadi di deskripsinya itu dijelaskan bahwa contoh kita ambil satu contoh saat kita membeli selimut, di deskripsinya itu dikasih penjelasan bahwa selimutnya itu bahan tebal dan juga panjang dan lebarnya itu contohnya 100 cm dan juga lebarnya 50 cm. Tapi ketika barangnya sudah sampai, ketebalan dari selimut tersebut tidak sesuai dengan deskripsinya dan juga panjang dan lebarnya tidak sesuai. Nah, begitu juga saat kita contohnya membeli laptop lah contohnya di Shopee. Nah,
saat kita membeli laptop itu di deskripsinya itu RAM dan ROM-nya itu contohnya RAM-nya itu 8 GB dan juga ROM-nya itu 512, sedangkan yang sampai di kita itu beda. Yang sampai contohnya 4 GB dan ROM-nya 62 doang. Sekian. Dan dari pengalaman pribadi juga, aku pernah beli flanel di Tokopedia. Flanelnya warna biru hitam, tapi nyampenya warna abu-abu terus ada merah-merahan gitu. Dari ditimbul. Terus juga kebetulan saya juga pernah kalau lagi bosen tuh suka ini ya apa lihat-lihat barang bagus gitu di sosmed. Contohnya di IG. Kan barang itu bagus ya. Contoh baju dah, saya beli baju tuh warna biru tapi pas saya mesen terus nyampe di rumah barangnya ternyata warnanya pink. Bisa gitu. Pengalaman pertama saya Pengalaman ya itu. itu pengalaman baju apa gitu pokoknya baru gitu dan semua bagus dilihatnya di gambarnya pas nyampe nggak sesuai apa yang mau di gambarnya warnanya. Kalau kalau gue bukan contoh ya, ini pasti di sini udah pada kenal semuanya dengan merek satu ini. Merek tersebut adalah susu kental manis. Masih situ ya, Pak. Yang waktu pagi-pagi susu kental manis itu dituang dan dicampur dengan air kan. Ya, Itu kata makan kita itu kan, oh ini gizinya tinggi, bagus buat anak gua nih kita. Nyatanya susu kental manis itu sebenarnya dia kayak overklaim gitu loh. Apa tuh? Kalau susu yang baik buat anak itu biasanya susunya itu kandungan susunya itu tinggi dan gizinya itu tinggi ya. Sedangkan susu kental manis itu dinominasi oleh gula. mulai ya. Kalau kita mengkonsumsi gula itu buat anak kecil ya dengan cara terus-menerus dan berlebihan itu mengganggu pertumbuhan untuk anak. Dan susu kental manis itu udah dituntut loh. Ini udah disuruh ganti, disuruh ini enggak salah sebut ini beritanya udah ada. Kalau mau cari juga silakan kan. Dia itu diminta untuk menghapus kata susu dari produknya itu karena mereka itu sebenarnya pemanis. Bukan susu ya. Jadi hanya kental manis doang. Iya, Iya. Kental manis. kental manis. Iya, itu satu. Ya. Apa aja yang kental manis, Bang? Sebenarnya kental manis ya. Sebenarnya cuma nggak manis, Bang. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, alhamdulillah ya. Ya, ini tetap bagian Bang. Betul. Ini serius kalau ada yang bertanya. Kita nggak capek Pengalaman pribadi. ya. Lucu ini. Tapi kapan ini? Saya pernah beli flanel di Tadi ya, ya. panel ya. Iya. Terus ternyata warnanya beda. Mau ditukar takutnya tapi prosesnya itu jadi nggak usah pakai aja. Contohnya gitu lah kan, contohnya saat kita buat bungkusan atau di makanan, kita harus sesuai sama isi dalam bungkusannya itu. Jadi kita nggak boleh nipu pembeli lah. Jadi harus ya Tanggung jawab ya. ya tanggung jawab sesuai dengan barang yang ada dalamnya. Atau minimal konfirmasi dulu ya. Ada konfirmasi kan berarti kita ada info nih. Ya. Kosong gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Say? Ya, jika ada yang mau ditanya disilahkan. Oke, nggak ada ya, kita kasih applause dulu kalau gitu. Silakan duduk. Thank you lah. Tadi dari kelompok Bisgen 3 ya mau ya? Oke, yuk cur. Tahu semua ya Mas.
Tadi yang lain tapi belum dipoto. Oh iya, ayo kita Kalau bikin materi baik itu slide atau desain kan pakai apa juga bisa ya online ya, jangan buat di offline ya, karena sertifikatnya agak terlalu. Jadi kalau online kita jadi doang ya. Oke. Yang publik aja. Oke, tips sama Iki dipantau dari Zoom ya. Jadi yang presentasi siapa aja kan bisa lihat. Thank you semuanya. Nanti kan ke bawah lagi. Mau meeting dulu sebentar ya. Thank you ya.
Jangan ikut dari kasih. Wah, apa Oh, ini bisa di sana. Ini. Sini gue ini. Ya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spontan ingin membahas kasus pelanggaran etika bisnis di Indonesia, yaitu PT Lapindo Brantas. Nah, lu nggak jalan? Nge-lag? Nggak jalan? Diklik. Jangan sambil baca presentnya. Ininya kalian aja. Pemahaman aja, nggak harus patokan. Agak kenceng suaranya ya. Takut kenapa? Yang melanggar dan yang dianggap tidak baik dalam berbisnis. Contoh pelanggaran etika bisnis lainnya yang terjadi yaitu penipuan dan penyalahgunaan tenaga kerja, korupsi, penyebaran lingkungan dan lain-lain. Video berangkat adalah perusahaan yang ditetapkan untuk melakukan pelaporan yang benar-benar di Indonesia. Next. Di mana? Jawa Timur. Oh, PT Lapindo ya. Oke, jadi PT Lapindo. Om. Jadi PT Lapindo. Dia punya pelanggaran etika bisnisnya diantaranya seperti pencemaran lingkungan, seperti kerusakannya di lahan pertanian, kemudian ada mengakibatkan banyak kerugian bagi warga tempat Jawa Timur seperti 11.000 lebih jiwa tempat tinggalnya tenggelam, 30 lebih sekolah rusak, kemudian 30 pabrik juga sudah nggak bisa beroperasi. Ke gue emang kabarnya. Dan masih banyak lagi. Bener ke gue. Diperkirakan total kerugian karena dari pelanggaran ini diakibatkan usaha pindah sebesar 50 triliun. Oke, udah. Lanjut. Terima kasih. Dan sebelum ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya semua? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tutup. Assalamualaikum. Cepet banget. Oke. Oh, jumpa. Oke, berarti balik lagi ke Bisgen 1. Siapa yang ready? Siapa? Kamu aja deh. Mana zoomnya? Saya pakai tangan. Nanya aja. Kanan. Di mana, Nan? Akan. Parah di arsip. Lu semua orang juga gua arsip. Parah. Parah, nggak penting banget gitu arsip tuh ibaratnya. Ih, parah. Nomor lu aja gua arsip sama gua. Parah, gua hapus kamu nomor lu kayak gitu. Hapus. Sombong amat. Sombong. Bapak Ibu, ini di record Bapak Ibu. Wah, ini kelompok. Eng. Oke. Semangat guys. Tadi belum difoto ya? Udah. Oh ya, Ale tiba-tiba langsung join ke depan, Le. Begitu.
Kargo kayak Rica nggak ada loh. Orang dalam. Emang boleh sefrontal itu. Oke, ayo. Open. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai JNG. Pada itu materi tentang Ayo, materi apa? pas di billboard itu ada pelanggaran yang dibuat jadi kayak billboard gitu dari produk mineral. Oke, next slide. Di sini anggotanya, gue yang benar lu balik, Bener kan? enggak, anggota dulu. Anggota dulu, slide lu begini. Salah siapa? Salah lu. Yang pertama ada Maria, Tova, Eka. Oke, salam kenal. Nah, terus enggak sebelumnya. Nah, di sini salah satu contohnya itu ada yang lab mineral. Bina lu sampai. Nah, ini gambarnya lab mineral. Di sini ada foto dua bayi yang ternyata ini nggak ada izinnya naruh foto kedua anak itu di billboard ini. Dan kalau dikasih foto bayi pada suatu iklan itu wajib ada izinnya, izin kalau produk itu diklaim oleh produk-produk bayi itu. Jadi nggak ada keamanan. Nah, untuk itu ini merupakan salah satu pelanggaran etika bisnis yang dimana kalau misalkan etika bisnis itu butuh kejujuran, kepercayaan, bersaling menguntungkan, terus juga apa namanya ada izin ya, tapi di sini ya berdasarkan moral sama keadilan, tapi nggak ada nggak menguntungkan. Oke. Ayo Swep, Intona aja yang presentasi. Yang menggunakan gambar anak-anak tapi tidak bina orang tua dan melakukan produksinya yang aman bagi bayi, pelanggaran ini Indonesia dan Ini nulis saya ada presentasi kan? Nulis ada presentasi kan? Berapa kelompok lagi ini? Banyak. Bagus dong. bagi perusahaan melakukan edukasi adalah hal hal ini Terus Gen 1 kan deh? Presentasi nih dia. Ada di sini, bukan di sini dia. Udah. Nah, sekian presentasi kami. Terima kasih. Penampilannya ada yang bertanya? Yang background. Nah, bebas BPA. BPA itu apa?
Gimana sih? Pahit. Ya. Mbak bapaknya siapa? Siapa? Oke, udah satu pertanyaan. Close, close. Kita kejar waktu yang lain. Close ya, close. Close, close. Oke, swab ke Bisgen 2. Siapa yang present? Maju langsung. Ya maju. Oh, terus pakai apa? Terus kalian nampilin apa? Slide-nya nggak ada. Terus nampilin apa? Nampilin apa? Presentnya. Dari apa sih? Artikel. Ya, itu. Share aja artikelnya. Siap. Kirim ke lo aja ya, WA. Kalian udah nulis kan? Sama kelompok? Ini melanggar kode etik nih. Presentasi harusnya di apa? Slide kan? Enggak. Presentasi harus di slide, nggak ada presentasi di paper. Udah. Ayo lanjut lanjut biar cepat udah. Mana link? Iya biar cepat. Iya. Udah belum? Mana udah di share belum? Aku mau buka WA nih. Aku lagi share screen. Kalau penting banget tuh. Penting lah walaupun gak deket. Dah. Dari atas aja, Pak. Gak ada akses. Akses dong. Akses dong. Tolong aksesnya. Atau di kanan udah dikasih akses belum? Kanan udah dikasih akses. Oh ya, semuanya yang mau presentasi linknya di share ke Nanda terus dikasih akses biar langsung cepat nanti. Kalau enggak ke emailnya kanan langsung nggak apa-apa. Enggak. Kirim ke email kanin aja, linda@raharja.info. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang, bro. Kami di sini akan mempresentasikan kasus pelanggaran etika bisnis dari PT Bigori maupun dengan produknya dengan anggota saya sendiri Novi, saya Rawia Lisani, saya Pak Pia Hamza, saya Citra. Oleh Oke, jadi latar belakang permasalahannya itu terjadi di tanggal 11 Juni 2006 ada seorang korban dari asisten rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan luka akibat keracunan setelah menghirup dari si HIT ini. Tipe HIT yang dipakai itu dari asisten rumah tangganya adalah HIT 2,1A dan HIT 17, yaitu yang HIT semprot sama yang HIT isi ulang. Anti nyamuk. Selanjutnya akan dijelaskan Bagian bawah. Dari kasus tersebut kita bisa lihat kalau penggunaan ini bukan dari salah
ini masalah serius karena dari perusahaannya tidak bertanggung jawab dan memakai bahan-bahan yang berbahaya. Dari situ perusahaan harus sudah meminta maaf dan harus membuat produk yang lebih baik daripada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh rumah tangga itu pada tanggal 12 Datang juga mengeluarkan izin beberapa undang-undang yang dilanggar oleh PT Megasari Makmur yaitu pasal 4 hak konsumen ayat 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa dan ayat 3 hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kedua itu pasal 7 kewajiban pelaku usaha ayat 2 memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. PT Megasari tidak pernah memberikan indikasi penggunaan pada produk mereka, karena seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. Jadi kesimpulannya, PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan memasukkan zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang syarat dari permasalahan ini terdapat salah dari prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada yaitu bisa kalau ada kandungan yang sangat berbahaya terlebih dahulu baru kemudian dapat konsumsi dan digunakan. Oke, udah semua. Ada yang mau nanya? By the way, ini sumbernya dari mana? Hah? Oh, Liputan 6. Ada yang mau nanya ya? Oke. Oke, close ya. Oke, beri applause. Miskin. Udah ready. Udah di-share. Share dulu. Kalian presentasinya nampilin apa? Ini juga. Nampilin apa presentasinya? Bener lu ya? Apa kalau mau nampilin apa? Nampilin apa? Kanin, email Kanin. Denda atau harga info. Upload dulu ke Drive terus lu share akses ke Kanin. Ayo buruan. Atau share aja ke Biskin. Ke forward. Oh, satu kelompok lagi. Ya udah. Yang lain disiapin ya. Dua share semua. Habis itu kelompok lagi. Kelompok terakhir. Biskin 1 belum ya? Oh, Biskin 3 yang ujung ya? Biskin 3 berapa lagi yang belum?
2 kelompok. Kak, udah Kak. Udah. Ya udah nanti masing-masing ketua kelompok maju memimpin Pak. Apa udah bisa email? Pak. Gue udah share di WhatsApp. Nah, nomor ini bukan sih Nana Beaver namanya. Oh, yang numpang itu masuk. Parah. Nah, gitu jangan harus dibahas. Hapus nomor lu ya. Boy. Oh, oke. Udah kan ini. Ayo open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok. Perkenalkan kita dari kelompok apa nih? Maaf ya, kita akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis di masa pandemi sehingga panic buying BF brand. Pandemi COVID-19 menjadi fokus perhatian dunia pada saat itu, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 terus menjadi secara cepat dan juga luas, yang berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, salah satu di bidang perekonomian dan bisnis. Bina, Mutia. Ah, Bina. Indonesia Punya gua. PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikarenakan maraknya virus varian baru Delta yang menyebabkan angka masyarakat yang terpapar COVID-19 menjadi semakin meningkat. Selama masa PPKM ini ada kejadian panik buying serta penimbunan sisir brand yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari akibat panik buying ini banyak oknum yang melakukan penimbunan Bagian mana kalian berbeda? dijual dengan harga yang tinggi sehingga itu tidak masuk di akal. Biasanya kan kita beli susu kaleng bir brand itu 9.000 sampai pas itu tembus satu kaleng 50.000. Nah itu udah begitu aja kita udah melanggar kode etik ya, karena tidak sesuai dengan harga aslinya. Itu dapat merugikan masyarakat juga karena tidak wajar demi terangkan keuntungan kembali yang besar. Oh iya ini langsung COVID. Baik dan benar tanpa melanggar etika bisnis serta ada yang mau nanya nggak? Kesimpulannya apa? Kesimpulan tadi coba Nadine yang ngomong, Nadine tadi dia Nadine yang ngomong, ayo kesimpulannya apa Nadine? Kesimpulannya di sini suatu perusahaan susu brand yang menghimpun produknya demi keuntungan pribadi yang biasanya kita beli susu brand itu kan seharga 9.000. Nah kemarin pada saat COVID-19 mereka naikin harganya secara adil gitu, seharga 50.000. Ini kan nggak seharusnya dilakuin buat yang dimana masyarakat lagi Butuh-butuhnya. Oke. Terus ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya Kak? Nggak ada. Oke, tutup deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, ada pantun sebentar dari Wow.
Ayo kita kelompok yang maju. Satu aja. Oh, tinggal 4 lagi ya? 4 aja. Ada lagi nggak? Double kan situ. Berarti yang satu lagi di record sesuai kayak yang tugas PK2. Ya. Ya. Di upload ke itu. Sini lah, lu berdua. Ayo, yang keluar pertama yang di record. Ayo keluar. Yang keluar pertama. Yang keluar pertama record. Kok ada 5 jadi? Ayo udah yang prestasi jalan. Ada lagi? Oh, kan ada 5. Yang presentasi 3 lagi nih. Lagi. Kalian berdua record ya tugasnya ya. Record. Dah. Jadi siapa dulu? Terus jadinya kita apa? Upload di YouTube. Wih, yang bener yang mana nih? Kirimnya kemana nih? Kirim kemana? Ini udah dokumen. Udah, weh. Jangan berebut, sapunya udah nggak ada. Tunjukin kemana. WhatsApp. Mana nggak ada gitu? Nggak ada. Lu kirim ke grup mana? Nggak ada. Nggak masuk. Goblok. Pas perlu aja mak. Ya, minta yang terakhir dari kita. Ayo open. Nah, suara. Grup apa? Apa? Oh, Grup apa? Sipa. Ayolah cepat lah. Sigma. Nah, ini lo open voice-nya. Ini. Udah ayo open. Berdiri dong. Ya, ini mana? Iya, dia lagi buka. Waalaikumsalam. Jiwasraya.
Yang lain saya berbagai produk asuransi termasuk polis asuransi yang diinvestasikan di berbagai instrumen pasar modal namun tidak berjelas perusahaan mengalami gagal bayar lain pada nasabah yang secara triliunan. Ya, masalah ini mulai mencuat setelah adanya audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK yang menemukan potensi kerugian negara hingga mencapai 11,4 triliun rupiah. terus. Jangan dibaca gitu kalian bisa banget. Nggak apa-apa lanjut aja tapi jangan dibaca semua kalian lama. Poin-poin dan penipuan terhadap nasabah. udah itu nggak denger marah nggak denger marah. Bagaimana penataran etika bisnis dan tata kelola yang buruk dapat merugikan banyak pihak. Dari nasabah hingga negara, selain itu kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam menjalani bisnis yang sehat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Memang boleh. Nah. Oke, terus. Sekian dari kami Kalau ada apa? Oke. Beri aplaus. Ayo selanjutnya. Cepat selanjutnya. 3 tadi langsung maju. Langsung maju. Iya, 2 kali presentasi kelar. Sabar ya. Ya. Kenapa? Udah di-share belum? Udah di-share belum? Udah. 2 lagi sama ini. Ini satu lagi nanti ada. Kelvin ya yang nge-share. Alfred. Itu si Rehan. Punya Rehan. Adanya Kelvin. Rehan. Ramzi. Punya. Kok nggak kirim ke gua aja tuh? Itu Afrik. Siapa? Kirim ke Indah Iya. terakhir itu. Kok nggak ada? Nah, Siapa? Kopi link kirim ke Disben. Ada nggak lo? Kalau nggak ke Nanda, kopinya kirim ke Nanda. Ya kalau nggak lu ada UNAS nggak? Masuk UNAS kan lu? Ini akunnya Rehan. Akunnya Rehan. Kirim ke Bisken nanti kirim ke gua. Bikin satu kan? Yang ada, gue dibikin satu. Hah? Oke, ayo. Foto dulu. 1, 2. Yo, Rehan yo. Oh, ini kode etik Mobile Legends ini. Gimana? Apa? Di sini udah. Open aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunda Citra Hardi.
Ninda, Patra Harja, Kunto. Ya, Ninda. Baik, jadi Udah. kami ada Atif, Iksan, Azkar, Rehan, Fatih, Nur Rusdi, dan Oke, jadi untuk case pelanggaran etika bisnis yang kami akan bawa itu dari contohnya dari brand fashion yang dimana pasti kalian pernah membeli baju yang harganya itu 100.000 dapat 5 atau mungkin banyak gitu kan. Ya. Nah, jadi kebanyakan dari harga-harga murah itu baju tersebut pasti menggunakan bahan-bahan yang tidak cocok untuk kulit, yaitu polyester. Jadi Lanjut ke intinya. Alfri, lanjut ke intinya sama kesimpulan. intinya ya itu pasti banyak lah yang pasti banyak brand-brand fashion, toko-toko online yang menjual bahan-bahan dari polyester tersebut. Nah, jadi di sini ya banyak yang menuliskan di deskripsi toko online tersebut bahwa bahan tersebut 100% katan yang ternyata pas sampai di kita itu polyester, yang dimana itu bisa menyebabkan kanker pada kulit. Oke. Loren Insum. Udah. Ya. Udah. Ada yang mau nanya? Oke. Close. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dong. Ayo terakhir. Nah, ini open. Gaiza ya? Gaiska ini. Foto dulu. 1, 2, 3. Apa aja nama-nama? Randy. Randy. Ini di slide ada nan. Rendika. Langsung aja. Udah open kalian perkenalan sekalian di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilik. Ini ingin mempresentasikan yang berkaitan dengan korupsi 271 triliun. Perkenalan dulu. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Saya Randy Kadiatama. Jadi saya sebagai Sapul Geskabia. Korupsi di sektor pertambangan, khususnya dalam pengelolaan timah, telah menjadi masalah serius, seperti yang terungkap dalam kasus PT Timah di Bangka Belitung antara 2015 hingga 2022. Kejaksaan Agung menangani kasus ini dengan metode cash building yang mengedepankan pengumpulan bukti untuk ancaman hukuman lebih berat, melibatkan 16 tersangka termasuk yang tokoh ternama. Selanjutnya, ini ada kerugian lingkungan yang signifikan. Diperkirakan mencapai 271. Satu slide. Kerugian tersebut mencakup dampak ekologis dan ekonomi pada kawasan hutan dan hutan. Nan, network nih nan.
Network. Terakhir. Sekian presentasi dari kami. Nggak ada yang- Udah ya? Nggak ada yang- Oke, ada yang mau nanya? Oke, upload. Terus seperti kelas ini kita kelas ya. Biasa. Nice. Yang di Zoom on cam dulu ya buat di SS buat apa namanya absen. Ayo di on cam dulu. Yang bisa di on cam. Parah banget itu screenshot kan? Hah? Emang kalian? Ah, Fernanda. Oke, thank you ya guys yang udah join Zoom. Ini Zoom-nya di off ya. Thank you guys.